Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal yang berkaitan dengan suku bunga. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, bagi kalian yang ingin soalnya baik matematika, fisika ataupun kimia dan ingin soal kalian dibahas di channel ini, silakan kirimkan soalnya ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah, baik tingkat SD, SMP, ataupun tingkat SMA, ya. Oke, sekarang kita langsung lihat atau langsung bahas untuk soal yang pertama. Susan mendepositokan uang di sebuah bank BUMN. Setelah 9 bulan, jumlah tabungan depositonya bertambah menjadi 9.010.000 rupiah. Jika suku tabungannya 8% per tahun, tabungan awal Susan adalah A. 7.500.000 rupiah, B. 8.500.000 rupiah, C. 9.500.000 rupiah, D. 10.500.000 rupiah, atau E. 11.500.000 rupiah. Oke, kita akan jawab. Di sini yang ditanyakan adalah tabungan awal, kemudian jumlah tabungannya diketahui yaitu 9.010.000, kemudian ada bunga ya. Suku bunganya juga diketahui di sini yaitu 8% per tahun yang diperoleh oleh Susan tadi. Jadi kita bisa buat hubungan antara jumlah tabungan tentu saja akan sama dengan jumlah tabungan awal yang ditambahkan dengan bunga yang diperoleh oleh Susan tadi. Nah, ini dia bunganya ya. Jumlah tabungannya sudah diketahui di sini. Berapa jumlah tabungannya? Jumlah tabungannya adalah 9.010.000 rupiah. Kita masukkan 9.010.000 rupiah. Sama dengan tabungan awalnya tidak diketahui ya, karena itu yang ditanyakan. Jadi kita misalkan saja dengan A, karena nilainya belum ada. Kemudian kita tambahkan dengan besarnya bunga yang diperoleh oleh Susan. Nah, perhatikan, kalian jangan langsung memasukkan 8% ke sini. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena 8% ini adalah bunga yang diperoleh Susan kalau dia sudah menabung selama 1 tahun. Nah, ini kan bunganya 8% per tahun ya, atau 8% untuk 1 tahun. Sedangkan di sini dia baru menabung itu selama 9 bulan. Dan jumlah uangnya adalah 9.010.000 rupiah. Jadi bunga di sini harus kita hitung dulu. Berapa besar bunga yang diperoleh oleh Susan tersebut setelah dia menabung 9 bulan. Nah, oke, ini ya 9 bulan. Kita harus cari dulu. Oke. Kita coba cari dulu. Maka besarnya bunga yang diperoleh Susan setelah menabung 9 bulan tentu saja akan sama dengan bunga, sama dengan, nah di sini diketahui besar bunga untuk 1 tahun ya. Jadi untuk menentukan besar bunga yang diperoleh Susan selama 9 bulan ya gampang, kita tinggal bagi saja 9 kita bagi dengan 1 tahun itu kan 12 bulan, jadi 9 per 12 kita kalikan dengan jumlah persen yang diperolehnya atau jumlah persentase suku bunga yang diperolehnya yaitu 8%. Oke, kemudian kita kalikan dengan jumlah tabungan awalnya. Nah, itu ya rumus untuk menentukan bunga. Ya, rumus untuk menentukan bunga 9 tadi dari mana? Karena dia baru menabung selama 9 bulan, kita bagi dengan 12 bulan. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian kita kalikan dengan jumlah persentasenya tadi, yang selama 1 tahun tadi ya, 8%. Kemudian kita kalikan dengan jumlah tabungan awal yang belum diketahui nilainya. Kita misalkan dengan A tadi. Nah, kita tinggal selesaikan saja. Ini 9 per 12, kita coba kecilkan angkanya, sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Karena 9 bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 3. 9 dibagi 3, itu hasilnya adalah 3. Kita bagi dengan 12, kita bagi 3, hasilnya adalah 4. Kemudian kita kalikan dengan 8%, kita kalikan dengan A. Nah, perhatikan di sini, ini 8 bisa kita bagi 4 ya. Jadi 8, nah ini ya 8 kita bagi 4, itu hasilnya adalah 2. Jadi kita tinggal kalikan saja. 3 kali 2, 6 kali persen, 6% kali A. Jadi akan sama dengan 6% kali A. Oke, sekarang kita masukkan. Jadi besarnya bunga yang diperoleh oleh Susan ya, setelah dia menabung selama 9 bulan tadi, itu adalah 6% dari tabungan awalnya, atau 6% dari A ya. Oke, kita masukkan di sini 6% A. Nah, kita tinggal selesaikan saja secara matematis. Ini akan sama dengan 9.010.000 sama juga dengan, nah di sini A ditambahkan dengan 6% A. Cara yang paling gampang untuk menambahkannya adalah kalian boleh merubah 6% ini dulu
Ya, artinya 6% itu kan 6/100 ya. 6/100 itu adalah 0,06. Nah, jadi nanti akan sama dengan A yang ditambahkan dengan 0,06A. Nah, karena saya ingin menghindari bentuk desimal, jadi saya akan merubah A saja lebih gampang, A ini ke dalam bentuk persen, supaya saya bisa menjumlahkan ini. Karena dia ini belum sejenis ya. Ini belum dalam bentuk persen, tapi ini sudah dalam bentuk persen. Nah, jadi saya rubah dulu A ini menjadi bentuk persen. Ini kan artinya adalah 1 ya, 1A artinya. Nah, 1A itu sama juga dengan 100% A. Kenapa? Karena 100% artinya adalah 100 yang dibagi 100. 100 dibagi 100 itu kan 1. Makanya 1A, ya, 1A itu sama juga dengan 100% kali A. Ya. Kemudian ditambahkan dengan 6% kali A. Nah, sekarang kita sudah bisa menjumlahkan, karena ini sudah sama ya. Sudah sama-sama persen, sudah sama-sama memuat A. Tinggal jumlahkan saja koefisiennya ini di depan. 100% ditambah 6%, itu adalah 106%, kemudian kita kali A. Oke, sekarang kita tinggal uraikan, 9.010.000 rupiah akan sama dengan 106%, itu akan sama juga dengan 106/100, karena persen itu kan artinya per 100, yang dikalikan dengan A. Nah, sampai pada tahap ini kita bisa langsung kali silang, karena 9.010.000 rupiah ini sama juga dengan 9.010.000 rupiah per 1. Kalau kalian bingung, kalian bisa tulis ini per satunya. Ya, tuliskan per satunya. Sekarang kita kali silang. Jadi 9.010.000 rupiah kita kalikan 100 dulu. Jadi kali silang ya, kali 100. Tentu saja hasilnya adalah 901 juta. Ya, 901 juta ya. Akan sama dengan 106A kali 1. Nah, tadi kan ini per 1 ya. Jadi 106A kali 1, tentu saja 106A. Atau boleh juga kita tuliskan 106A akan sama dengan 901 juta. Maka nilai A saja tentu saja akan sama dengan, nah ini ingat ya, ini adalah perkalian. Jadi untuk menentukan nilai A, ini kan 106A, artinya adalah 106 yang dikali A. Jadi kalau untuk menentukan A saja ya tentu saja 901 juta ini kita bagi dengan 106. Ya, kalian tinggal bagi saja. Nanti kalau kita bagi, kita dapatkan yaitu hasilnya adalah 8.500.000 rupiah. Jadi A tadi menunjukkan jumlah tabungan awalnya. Nah, karena ditanyakan tabungan awal, ya kita udah dapat hasilnya, yaitu 8.500.000 rupiah. Jadi dari opsi ini A, B, C, D, E, yang benar yang mana? Yang B ya. Jadi kita langsung silang, jawabannya adalah B. Oke, supaya akan lebih paham, kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua hampir sama. Bagas menabung di sebuah bank dengan suku bunga 9% per tahun. Setelah 8 bulan tabungannya berjumlah Rp636.000. Tabungan awal Bagas adalah, nah sama ya, sama seperti soal yang pertama tadi. Kita buat dulu hubungannya tadi, masih ingat bahwa jumlah tabungan itu akan sama dengan jumlah tabungan awal yang ditambahkan dengan bunga. Jumlah tabungan awalnya di sini sudah diketahui, yaitu Rp636.000. Sama juga dengan tabungan awalnya, karena ditanyakan, belum diketahui nilainya, kita misalkan lagi dengan A, kemudian kita tambahkan dengan besar bunga yang diperoleh oleh Bagas itu setelah 8 bulan ya. Sedangkan di sini bunganya yang diketahui di sini 9% ini adalah bunga yang diperolehnya kalau dia menabung sudah 1 tahun, ya kan? Nah, seperti cara pada soal nomor 1 tadi, kita cari dulu bunga untuk 8 bulan. Berapa besar bunga yang diperoleh oleh Bagas itu setelah dia menabung selama 8 bulan? Nah, kita cari dulu. Maka rumusnya akan sama ya. 8 kita bagi dengan 12, karena 1 tahun itu 12, kita kalikan dengan besar bunga 1 tahun tadi adalah 9%. Oke, 9%, kemudian kita kalikan dengan besar tabungan awalnya. Maka akan sama dengan, nah ini kan 8 dengan 12 itu sama-sama kita bagi 4 ya. Jadi 8 bagi 4 itu 2, 12 bagi 4 itu 3. Kemudian kita kalikan dengan 9%, kita kalikan dengan A. Akan sama dengan, nah ini bisa kita coret ya, karena 9 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, kita bisa tinggal kalikan saja, 2 kali 3, 6, kali persen, 6% kali A, jadi 6% kali A. Jadi bunga yang diperoleh oleh Bagas setelah dia menabung selama 8 bulan, ya besarnya bunga, itu adalah 6% dari tabungan awalnya. Ya. Oke, kita masukkan di sini 6% kali A. Oke, kita tinggal selesaikan lagi. 636.000 akan sama dengan, nah A tadi
Ya, A tadi sama dengan apa? Sama juga dengan 100% A ya. Karena 100% artinya adalah 100 yang dibagi 100. 100 dibagi 100, 1. 1 kali A ya, A. Makanya nilainya sama. Ditambahkan dengan 6%. Oke, kita selesaikan. 636.000 sama juga dengan 100% tambah 6%, 106%, jangan lupa kali A. Atau 636.000 akan sama dengan 106%, itu artinya adalah 106 yang dibagi 100. Persen artinya per 100 ya. Nah, sama seperti tadi, kita kali silang lagi. 636.000 kita kali 100, hasilnya adalah 63.600.000 sama juga dengan, nah ini kan artinya 636.000 per 1 ya. Jadi 106A kita kalikan 1, hasilnya adalah 106A atau 106A sama dengan 63.600.000 rupiah. Maka nilai A saja akan sama dengan 63.600.000 rupiah kita bagi dengan 106. Ya. Jadi ingat tadi 106 A itu artinya 106 kali A. Nah, karena di sini bentuknya perkalian, maka A itu akan sama dengan 63.600.000 rupiah yang dibagi dengan 106. Kalau kita bagi, nanti kita dapat hasilnya adalah 600.000 rupiah. Nah, jawaban yang benar adalah tentu saja yang A ya, yaitu 600.000 rupiah. Nah, gampang ya. Soal yang ketiga, sebuah bank menerapkan suku bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan Arif di bank tersebut menjadi Rp5.400.000. Tabungan awal Arif adalah A. Rp6.500.000, B. Rp7.000.000, C. Rp8.500.000, D. Rp8.500.000, Rp4.500.000 ya, E. Rp10.000.000. Oke, di sini masih menanyakan tentang tabungan awal, di mana jumlah tabungannya diketahui, persentase suku bunganya juga diketahui ya. Tadi kita sudah dapatkan hubungannya bahwa jumlah tabungan itu sama juga dengan tabungan awal yang ditambahkan dengan bunga. Oke, jumlah tabungannya diketahui yaitu Rp5.400.000. Kita pindahkan, kita masukkan nilainya sama juga dengan tabungan awal ditanyakan, artinya belum diketahui nilainya. Kita misalkan dengan A. Kemudian kita tambahkan dengan besarnya bunga. Ya, besarnya bunga yang diperoleh oleh Arif tersebut setelah menabung 2,5 tahun. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi kita perlu cari terlebih dahulu besar bunga ya. Besar bunga atau besar bunga yang diperoleh Arif itu setelah menabung 2,5 tahun. Karena besarnya bunga yang diketahui di sini 8% ini adalah bunga yang diperoleh Arif itu setelah dia menabung selama 1 tahun. Sedangkan dia sudah menabung selama 2,5 tahun. Nah, jadi kita harus hitung dulu besar bunga untuk 2,5 tahunnya. Maka besar bunga akan sama dengan, nah hati-hati karena di sini sudah tahun, ini juga tahun, artinya adalah kalau selama 1 tahun dia mendapatkan bunga 8%, berarti 2,5 tahun dia akan mendapatkan bunga berapa ya? Tentu 2,5 kita kalikan dengan 8%, ya kan? Nah, karena dia sudah sama-sama tahun ya, ini tahun, ini juga tahun ya, tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian kita kalikan dengan jumlah tabungan awalnya, ya, dikalikan dengan jumlah tabungan awalnya. Akan sama dengan 2,5 kita kali 8, itu kan hasilnya adalah 20%. Ya, 20% kita kali A ya, 20% kali A, atau 20% A. Kita masukkan di sini besarnya bunga yang diperoleh oleh Arif setelah dia menabung ya selama 2,5 tahun itu adalah 20% dari tabungan awalnya. Nah, kita tinggal selesaikan saja. 5.400.000 akan sama dengan, kita rubah dalam persen ya. A itu, ini kan artinya 1A. 1A itu kan artinya adalah 100% A. Karena 100% artinya adalah 100 dibagi 100. 100 dibagi 100 itu adalah 1 kali A. Nah, makanya nilainya sama dengan A ya. Ditambahkan dengan 20%. 5.400.000 akan sama dengan 100% A ditambah 20% A adalah 120% A. Maka Rp5.400.000 akan sama dengan 120% itu sama juga dengan 120A yang dibagi 100. Kita tinggal kali silang saja. 5.400.000 kita kali 100 itu hasilnya adalah Rp540 juta sama dengan 120A
kita kali 1. Nah, ini kan tadi artinya 5.400.000 per 1 ya. Kalau ragu tuliskan saja per 1. 120A kali 1, 120A. Atau 120A sama dengan 540 juta rupiah. Maka A saja akan sama dengan 540 juta rupiah yang dibagi dengan 120. Kalau kita bagi, kita dapatkan hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.